Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Fortuna Sirhaan dari kelas 7C dengan NPM 2210 6310 50063. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai poster saya yang berjudul Prediksi Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Melalui Model Regresi Berdasarkan Penguasaan Konsep Pitagoras SMP. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Masalah yang melatar belakangi penelitian saya kali ini itu adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika masih menunjukkan tantangan yang signifikan, khususnya pada materi teorema Pitagoras. Permasalahan tersebut tercermin dari rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami konteks soal, mengidentifikasi informasi penting, serta menentukan strategi penyelesaian yang tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa belum sepenuhnya berkembang secara optimal, sehingga berdampak pada kesulitan dalam mengaplikasikan konsep Pitagoras ke dalam situasi permasalahan yang bersifat kontekstual. Tujuan penelitian ini ada yang pertama mengetahui tingkat penguasaan konsep Pitagoras dan kemampuan menyelesaikan soal cerita siswa kelas 8. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara penguasaan konsep Pitagoras dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita. Dan yang terakhir, ada menganalisis besarnya pengaruh variabel penguasaan konsep terhadap kemampuan penyelesaian soal cerita melalui model regresi linear sederhana. Metode penelitian di sini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional melalui analisis regresi linear sederhana. Subjek penelitiannya terdiri dari 59 siswa kelas 8 SMP di Jakarta, dipilih dengan teknik purposive sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penguasaan konsep Pitagoras atau biasa kita namai variabel X, sementara variabel terikat adalah kemampuan menyelesaikan soal cerita Pitagoras atau variabel Y. Kedua variabel diukur menggunakan instrumen tes berbentuk pilihan ganda untuk variabel X dan tes uraian untuk variabel Y, masing-masing dengan rentang skor 0 hingga 100. Nah, data dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel. Persamaan melalui fasilitas data analisis Toolpack, analisis meliputi perhitungan persamaan regresi, koefisien determinasi atau R kuadrat, dan uji signifikansi model melalui ujian. Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut, yaitu persamaan model regresi pada umumnya Y sama dengan A plus BX. Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan regresinya itu Y sama dengan 36,72 plus 0,443X. Koefisien regresi B sama dengan 0,443 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan skor penguasaan konsep Pitagoras menghasilkan peningkatan kemampuan menyelesaikan soal cerita sebesar 0,443 satuan. Nilai koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,146 mengindikasikan bahwa sebesar 14,6% variasi dalam kemampuan menyelesaikan soal cerita dipengaruhi oleh penguasaan konsep Pitagoras, sementara 85,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji F menunjukkan F hitung sama dengan 9,74 lebih besar daripada F tabel yang bernilai 4,01 pada taraf signifikansi 0,05, yang berarti bahwa model regresi signifikan dan variabel penguasaan konsep berkontribusi terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika pada khususnya materi Pitagoras. Kesimpulan dan implikasi. Nah, berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara penguasaan konsep Pitagoras dan kemampuan menyelesaikan soal cerita Pitagoras siswa kelas 8. Meskipun pengaruhnya relatif rendah, penguasaan konsep tetap menjadi faktor penting dalam mendukung keterampilan pemecahan masalah kontekstual. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran yang berfokus pada penguatan pemahaman konsep dasar matematika dan penerapan strategi pemecahan masalah kontekstual perlu dilakukan secara berkelanjutan. Guru diharapkan menerapkan pendekatan pembelajaran yang bervariasi, berbasis
masalah atau problem-based learning, dan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Berikutnya akan saya tampilkan tutorial menggunakan Excel ya, sesuai metode penelitian saya. Baik, ini merupakan data mentah yang saya ambil di salah satu sekolah menengah pertama swasta yang ada di Jakarta. Ini sudah diperoleh variabel X dengan variabel Y-nya dengan variabel X itu tes penguasaan konsep, dan variabel Y itu tes soal cerita mengenai materi kita bahas dengan N atau jumlah siswanya 59. Nah, untuk mencari persamaan regresinya, kita kan berfokus pada Y sama dengan A plus BX, sehingga fokus kita yang utama ada di pencarian nilai A dengan nilai B-nya. Nah, di sini saya memakai rumus ini, rumus untuk Excel, untuk mencari model regresi, di mana rumus A dan B-nya yang pertama, kita kan memerlukan XY, X kuadrat, serta Y kuadrat. Maka kita cari dulu. Yang pertama, X, Y. Berarti kita tulis sama dengan X, Y itu berarti X dikali dengan Y. Lalu kita enter, akan ketemu hasilnya. Langsung tinggal disamakan saja. Nah, sudah muncul, akan mengikuti ya bawahnya. Ya, kita ketemu dulu, kita rapikan sebentar. Selanjutnya kita akan mencari X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat itu ada di kolom C, sehingga di sini kita tulis sama dengan kita klik X dikuadratkan. Ini pangkat 2 seperti ini, langsung di enter. Sudah ketemu, kita langsung tarik lagi ke bawah seperti tadi. Sudah muncul semuanya nilainya. Sudah dirapikan. Sekarang kita ke Y kuadrat. Jadi kita tulis sama dengan Y, kita buat Y, kita pangkatkan 2. Seperti ini, langsung di enter. Seperti tadi kita ulang, langsung kita blok ke bawah, kita seret ke bawah, hasilnya sudah muncul. Nah, karena pada rumus sebelah sini kita harus mencari sigma X, sigma X, sigma Y, semua sigma dari kategori ini, kita langsung aja ke kolom bawah. Kita tulis sama dengan ini untuk sigma, kita tulis dulu di sini. Bagaimana total berarti di sini sama dengan sigma berarti jumlahnya. Kita langsung blok aja ini dari semua variabel. Enter. Oh, sorry. Sama dengan sum ya guys, jumlah sum, sum, dari sini kita blok dari C2 ini dari mulai data X, nilai penguasaan konsepnya sampai akhirnya sampai ke 59 siswa ini. Nah, sudah kayak gini baru kita enter. Ini hasilnya kita bold aja biar ketahuan kalau ini kita tahu. Lanjut ke yang Y, sama seperti tadi kita lakukan. Kemudian sum, jangan lupa, maaf saya kelupaan belok. Sum, langsung kita blok, untuk Y-nya sampai bawah, enter, dapat. Kita langsung menuju ke XY,
Sama seperti tadi, kita sama dengan sum, kita blok lagi dari atas, sampai sini, lalu enter. Sudah dapat hasilnya, kita langsung ke sebelah juga. Kita cari semua nilai total nilai sum dari x kuadrat ke bawah, kita dapat enter. Selanjutnya untuk yang sebelah sini, kemudian sum, kita blok, kita ulangi aja, mudah kok teman-teman. Enter. Kita dapat hasilnya, kita buat dulu. Sudah dapat nilainya. Nah, kita lihat lagi pada rumus ini kita akan menemukan juga sigma x dikuadratkan dengan sigma x dikuadratkan. Berarti kita sigma x, ini kan sigma x ya. Sigma itu kan jumlah total dari x sigma x. Kita kuadratkan berarti di sini dengan sigma x kita klik aja dikuadratkan sehingga dipangkatkan dengan enter. Oke, kita dapat nilainya di sini. Ini hasil dari sigma x dikuadratkan. Sudah lengkap ini semuanya, langsung aja kita cari A atau B ini. Pada umumnya model regresi ini biasanya mencari nilai B terlebih dahulu. Kita coba cari nilai B-nya terlebih dahulu berdasarkan rumus yang tertera ya teman-teman. Cari nilai B. Yang pertama itu ada M. M-nya itu kita tulis aja biar enggak ini. M-nya itu 59. M-nya itu jumlah siswa atau jumlah data implementasi itu 59 dikali dengan sigma x. Sigma x itu di sini, ini dia sigma x. Oh, lupa. Sama dengan, jangan lupa sama dengan ya. Teman-teman, saya ini dengan 9 dikali sigma x dengan baru sigma x terus itu gimana? Dikurang, karena ada pengurangan segala macam. Kita jangan lupa dikasih kurung ya teman-teman. Bagian sini kasih kurung. Di sini ya teman-teman, saat buka si kurung di sini dikurang sigma x di sini di kolom chat ini ya sigma x dikali sigma y ini di sini. Oke, ini jangan lupa diturunin juga ya teman-teman. Terus dibagi dengan, ini mencari B ya, dibagi dengan M 59 dikali dengan sigma x kuadrat, di sini di kolom F sigma x kuadrat, dikurangi, kita kurangin dulu ya teman-teman. Dikurangi dengan sigma x dikuadratkan. Ini dia jam kembali ke sigma x terus sama sigma x yang dikuadratkan itu di sini. Nah, ini dia. Nah, untuk merapikan, kalian jangan lupa yang atas dikurungin, yang bawah juga dikurungin. Biar dia formulanya nggak salah hitung. Begitu. Oke, sudah benar. Sudah benar ya teman-teman. Sudah benar. Langsung kita enter. Oke, ketemu.
Ini dia hasilnya 0,443. Kita eh, kita bulatkan jadi eh, tiga angka di belakang koma. Selanjutnya B-nya sudah ketemu. Jadi kita mencari A berdasarkan rumus yang tertera ya. Jadi kita ke sigma B terlebih dahulu. Jangan lupa sama dengan sigma Y. Sigma Y betul. Sigma Y di sini dikeluarkan sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat di sini ya. Dikali, jangan lupa dikali itu bintang. Sigma X kuadrat ini betul. Terus dikurang, kita kurangin dulu ya. Dikurang, ini yang bagian atas itu teman-teman dikurang. Sigma X dikali sigma Y. Dikurang dulu. Sigma X yang dikali dengan sigma X dikali dengan sigma X Y. Sigma X Y. Nah, yang atas udah, kalau yang atas udah dikurang dulu teman-teman. Biar Excelnya nggak salah hitung. Dibagi dengan M-nya udah 59 dikali dengan sigma X kuadrat, sigma X kuadrat di bawah sini, ini sigma X kuadrat dikurang, dikurang dengan sigma X kuadrat tadi. Kurang dengan sigma X kuadrat. Oh, salah, maaf. Nah, jangan error seperti saya. Sigma X dikuadratkan di sini. Oke, kita kurangi lagi yang bawah. Sudah, langsung aja kita enter. Silakan. Buka seperti ini, terus animasi. Oh, maaf teman-teman ada kendala. Dan salah sepertinya ya. Benar. Oh, ini dia. Kebanyakan tanda kiri. Kita dapat 36,72. 320. Ya. Langsung sehingga Y-nya dapat ya. Y itu kan dari A plus DX. Sehingga Y-nya di sini A-nya 36,720. Y-nya di sini 36,5 ditambah dengan 0,443 X. Ya, teman-teman. Coba. Ini dia untuk Y-nya. Nah, sekarang kita mencari JKT itu jumlah kuadrat total. Nah, rumus dari sejumlah kuadrat total ini itu adalah yuk sigma kita sama dengan sigma Y kuadrat dikurang Y sigma Y dikuadratkan ya teman-teman, kita lupa cari sigma Y dikuadratkan. Oke, kita ulangi, kita cari dulu sigma Y dikuadratkan buat mencari JKJ. Sigma Y dikuadratkan sama dengan sigma Y diskon kita kuadratkan, kita tambahkan juga.
Terus dapat langsung kita ke JKT lagi, jumlah kuadrat total sama dengan tadi sigma Y kuadrat ya, nggak salah. Sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y kuadrat kan dibagi dengan N. Dibagi dengan N-nya tadi 59. Kita turunin dulu, kenapa? Turunin. Nah, seperti ini kurang lagi. Dikurang ini. Dengan kita dapat 20,324 hasilnya cuma sekian-sekian. Terus untuk JKR-nya atau jumlah kuadrat regresi itu adalah JKT bukan. JKR jumlah kuadrat regresinya itu oh ini tuh B sama dengan JKR untuk regresi kita perlu B sama dengan B. Nah, dikali dengan sigma XY, lalu dipisah ya, dikali J, dikali dengan bisa. Sigma XY dikali dengan sigma XY tadi, oh dikurang. Dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N. Dibagi dengan N itu masih belum. Agar membingungkan yang tadi dahulu. Yang ini dulu. So, ini dulu. Nah, lanjut. Oke, kita langsung ingat dapat nilainya. Lanjut ke JKG. JKG itu selisih, bisa dibilang selisih ya. Selisih dari selisih dari JKP dengan JKR. Itu sama dengan JKP dikurang JKR. Nah, untuk lanjutnya DBT derajat bebas total. Derajat bebas total itu rumusnya, oh, dia itu N-1, jadi dia itu 58. Terus untuk DBR derajat bebas radiasi itu adalah 1. Untuk DB derajat bebas galak itu selisih dari DBT dikurang dengan DBR. Terus 57. KTR kuadrat tengah regresi. Kuadrat tengah regresi itu sama dengan DBR, DBT maaf, DBT dikurang dengan DBR. 57. Sebentar. Untuk, oh salah teman-teman. Untuk KTR itu dia, untuk KTR dibagi sama dengan
Jika JKR, KPR itu pasangannya R. Jika jika R dibagi dengan DBR, nah, ketemu langsung ke KPR ini sama dengan jika J dibagi dengan DBG. Nah, untuk F-nya, hitung itu sama dengan KPR dibagi dengan KPB. Kan berat dapat hitungan. Nah, untuk SKB-nya, kita kasih SKB yang 0,05, alfa 0,05. Terus setelah dicek, 4, hasilnya 4,01. Sehingga hasilnya itu F itu lebih besar daripada S1. Maka garis regresi signifikan. Oke. Kemudian hasilnya, hasil hari ini, hasil perhitungan menggunakan modul regresi linear sederhana penelitian saya. Jadi udah ketemu si Y-nya ini 36712,443 teks dengan S hitungnya ini dan S tabelnya ini. Sehingga dapat disimpulkan seperti seperti penelitian saya tadi. Nah, kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penguasaan konsep Pythagoras dan kemampuan menilai solusi Pythagoras siswa kelas 8. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Lebih seperti waktu bayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.